Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video ini akan membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa disingkat dengan CSR untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 mahasiswi. Yang pertama, Alivia Lailatur Rahmah dengan NIM 1762088. Yang kedua, Yunita Dwi Anggraini dengan NIM 1962004. Yang ketiga, Lia Rizkia dengan NIM 1962010. Dan yang terakhir, Laili Wahyu Hidayati dengan NIM 1962180. Pokok-pokok pembahasan tanggung jawab perusahaan pada video kali ini adalah sebagai berikut. 1. Pendahuluan. 2. Jenis-jenis tanggung jawab perusahaan. 3. Pandangan Milton Friedman mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. 4. Pandangan Business Roundtable mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. 5. Tahap-tahap adopsi CSR. 6. Corporate Social Performance atau CSP. 7. Latar belakang CSP. 8. Dimensi CSP menurut Carroll. 9. Penilaian lingkungan dan perencanaan CSR. 10. Jenis, benefit, dan langkah pelaksanaan CSR. Dan yang terakhir, contoh kasus dan pemecahannya. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Keberadaan perusahaan dalam masyarakat dapat memberikan aspek yang positif dan negatif, di mana akibat dari aspek negatif, sehingga di dalam sebuah perusahaan terdapat program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atau biasa disebut dengan CSR, yang mana CSR merupakan kegiatan dalam bentuk memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan sekaligus bagian dari kegiatan-kegiatan bisnis. Sehingga CSR sering dikaitkan dengan kegiatan kehumasan dan community development atau COMDEV. Terdapat program tanggung jawab sosial Corporate Social Responsibility, yang mana kegiatan ini merupakan suatu keharusan bagi perusahaan untuk diimplementasikan. Jenis tanggung jawab perusahaan. Yang pertama, ada jenis tanggung jawab sosial ekonomi. Artinya bahwa tetap menguntungkan bagi pemegang saham, menyediakan pekerjaan yang bagus bagi para pekerjanya, dan menghasilkan produk yang berkualitas bagi pelanggannya. Yang kedua, tanggung jawab sosial hukum. Artinya, setiap tindakan perusahaan harus mengikuti hukum dan berlaku sesuai aturan permainan. Yang ketiga, tanggung jawab etik, di mana menjalankan bisnis dengan moral, mengerjakan apa yang benar, apa yang dilakukan harus fair dan tidak menimbulkan kerusakan. Yang terakhir, tanggung jawab filantropis, yaitu artinya memberikan kontribusi secara sukarela kepada masyarakat, memberikan waktu dan uang untuk pekerjaan yang baik. Di sini bisa dicontohkan seperti ada program beasiswa di salah satu perusahaan dan lain sebagainya. Pandangan Milton Friedman mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Tulisannya yang berjudul The Social Responsibility of Business is to Increase its Profit, di mana maksud dari buku tersebut yaitu satu-satunya tanggung jawab sosial perusahaan adalah meningkatkan keuntungan sebesar mungkin. Di situ dirumuskan bahwa seorang manajer hanya mempunyai tugas mencari keuntungan semaksimal mungkin. Friedman menyimpulkan bahwa doktrin tanggung jawab sosial dari bisnis merusak sistem ekonomi pasar bebas, dan dalam bukunya Capitalist and Virtue menyatakan bahwa dalam masyarakat bebas terdapat hanya satu tanggung jawab sosial untuk bisnis, yaitu memanfaatkan sumber daya dan melibatkan diri kegiatan yang bertujuan meningkatkan keuntungan. Secara garis besar, pandangan Friedman terhadap situasi tanggung jawab sosial yang pertama, perusahaan tidak perlu harga produk membatalkan kenaikan harga produk demi mencegah inflasi, atau dalam menerima tenaga kerja baru, perusahaan tidak perlu memprioritaskan tenaga kerja yang sudah lama menganggur.
Yang kedua, pendapat ini dapat dipahami bahwa untuk masalah inflasi dan pengangguran bukan merupakan tanggung jawab perusahaan secara langsung. Yang kedua, dalam lingkungan hidup, Feynman mengatakan bahwa perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya lebih banyak dalam mengurangi polusi daripada apa yang perlu demi kepentingan perusahaan dan apa yang dituntut oleh hukum demi terwujudnya tujuan sosial, yakni memperbaiki lingkungan hidup. Hal ini lebih sulit untuk diterima karena lingkungan hidup merupakan unsur yang sangat penting dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Pandangan bisnis roundtable mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab bisnis dari shareholder ke stakeholder, dampak ekonomi dan sosial berupa inovasi, keadilan, dan komunitas dunia. Perilaku bisnis berupa hukum yang tersurat ke semangat saling percaya, saling menghormati aturan, dukungan bagi perdagangan multilateral, sikap hormat bagi lingkungan alam, dan menghindari operasi-operasi yang tidak etis. Tahap-tahap adopsi CSR. Tahap positif yaitu perusahaan bisa melakukan kegiatan yang tidak membawa keuntungan ekonomis, semata-mata dilangsungkan demi kesejahteraan masyarakat, sedangkan tahap negatif yaitu perusahaan bisa menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan tertentu yang sebenarnya menguntungkan dari segi bisnis, tetapi akan merugikan masyarakat. Corporate Social Performance atau CSP. Corporate Social Performance merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan karya amal atau sosial bagi masyarakat sekitar perusahaan. Kinerja sosial perusahaan tidak bisa dikategorikan sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Latar belakang Corporate Social Performance. Terdapat pandangan yang menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya dinilai dari kinerja finansialnya, tetapi juga dinilai dari kinerja sosial perusahaan atau corporate social performance, yaitu bagaimana perusahaan tidak hanya memuaskan para pemilik modal, tetapi juga harus memuaskan seluruh stakeholder-nya. Selanjutnya, dimensi CSP menurut Carroll. Yang pertama, tanggung jawab ekonomi. Bahwasanya perusahaan menghasilkan keuntungan dengan memproduksi jasa atau barang, sehingga perusahaan bisa survive dan memiliki nilai tambah ekonomi. Yang kedua, tanggung jawab legal. Bahwasanya perusahaan akan mematuhi hukum dan peraturan masyarakat. Yang ketiga, tanggung jawab etis. Bahwasanya perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan bisnis yang baik dan benar serta fair, supaya tidak melanggar prinsip-prinsip benar atau salah yang telah diterima ketika menjalankan sebuah usaha. Yang keempat, tanggung jawab kebijakan. Bahwa perusahaan dituntut bisa memberikan kontribusi yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat sekitar perusahaan, sehingga perusahaan akan sukarela menjalankan peran sosialnya di luar tanggung jawab ekonomi, hukum, dan etika. Penilaian lingkungan dan perencanaan CSR. Ada 4 bidang yang dianggap dan diterima sebagai penilaian Corporate Social Responsibility atau CSR. 1. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Sebagai salah satu bentuk dan wujud tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan diharapkan terlibat dalam berbagai kegiatan yang terutama untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Adanya keuntungan ekonomi. Setiap pelaku bisnis dan perusahaan secara moral dibenarkan untuk mengejar kepentingan pribadinya. Dalam bisnis dibaca sebagai keuntungan karena hanya dengan demikian ia dapat mempertahankan kelangsungan bisnis dan perusahaan tersebut. 3. Memenuhi aturan hukum yang berlaku. Perusahaan punya kewajiban dan juga kepentingan untuk menjaga ketertiban dan keteraturan sosial di masyarakat. 4. Hormat pada hak dan kepentingan stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan bisnis suatu perusahaan. Pada setiap kegiatan bisnis, pasti terdapat stakeholder atau pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung ataupun tidak langsung.
Dengan kegiatan bisnis di suatu perusahaan dan mempunyai hak-hak, yaitu memerintahkan beberapa bawahan untuk melakukan apa yang sudah direncanakan bersama, kemudian diharapkan bisa saling menghormati. Jenis, benefit, dan langkah-langkah pelaksanaan CSR. Cost promotion, yakni kegiatan menyediakan sejumlah dana sebagai bentuk kontribusi CSR atau sumber daya lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah sosial, atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat, atau dalam rangka merekrut relawan untuk mendukung masalah sosial tersebut. Benefit yang akan didapatkan yaitu 1. Memperkuat positioning perusahaan, 2. Meningkatkan loyalitas konsumen, 3. Memberikan peluang kepada karyawan untuk terlibat kegiatan sosial. Langkah pelaksanaannya, 1. Memilih isu yang memiliki keterkaitan sangat tinggi dengan masalah sosial yang menjadi kepentingan masyarakat dan perusahaan. 2. Memilih kegiatan yang sesuai dengan misi dan tujuan perusahaan. 3. Berkomitmen menjalankan kegiatan. 4. Melakukan evaluasi. Cost-related marketing, di mana perusahaan berkomitmen untuk menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. Benefit yang didapatkan yaitu 1. Dapat menarik pelanggan baru. 2. Cara efektif untuk menjangkau pasar. 3. Dapat membangun identitas merek yang positif. Langkah pelaksanaannya, 1. Melakukan penilaian situasi. 2. Menetapkan tujuan. 3. Menentukan target audiens. 4. Mengembangkan rencana marketing. Dan 5. Membuat budget rencana pelaksanaan dan evaluasi CRM. Dalam program Corporate Social Marketing atau yang biasa disebut dengan CSM, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk merubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, benefit yang akan didapat, yang pertama ialah menunjang position merek pusat perusahaan, yang kedua menciptakan preferensi merek, serta yang ketiga mendorong angka penjualan. Dalam hal ini, langkah-langkah dalam pelaksanaannya ialah yang pertama, melakukan analisis situasi, yang kedua memilih target audiens, yang ketiga menetapkan jenis perubahan perilaku empati, yang keempat identifikasi hambatan dan motivasi, yang kelima mengembangkan bauran pemasaran, yang keenam mengembangkan rencana evaluasi dan pengawasan CSM, yang ketujuh menetapkan anggaran dan sumber dana CSM, serta yang terakhir ialah melakukan implementasi rencana CSM. Corporate philanthropy adalah tindakan perusahaan untuk memberikan kembali kepada masyarakat sebagian dari kekayaannya sebagai ungkapan terima kasih atas kontribusi masyarakat. Dalam hal ini, benefit yang akan didapatkan ialah yang pertama yaitu meningkatkan reputasi perusahaan, yang kedua memperkuat masa depan perusahaan melalui citra baik di publik, yang ketiga memberi dampak bagi penyelesaian masalah sosial dalam komunitas lokal. Langkah-langkah pelaksanaan corporate philanthropy yang pertama ialah memilih kegiatan amal yang akan mendukung perusahaan. Yang kedua, memilih mitra. Yang ketiga, menetapkan besaran sumbangan yang akan diberikan. Yang keempat, mengembangkan rencana komunikasi, serta mengembangkan rencana evaluasi. Community volunteering. Melalui program community volunteering, perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, para pemegang franchise, atau rekan pedagang eceran untuk menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program. Benefit yang akan didapat dalam hal ini, yang pertama ialah membangun hubungan yang tulus antara perusahaan dan komunitas. Yang kedua, dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan. Selain itu,
Langkah dalam pelaksanaannya yang pertama ialah membuat pedoman kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, menetapkan jenis dukungan yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan rencana komunikasi internal. Yang keempat, menetapkan rencana untuk memberikan pengakuan dalam bentuk penghargaan. Yang kelima, mengembangkan rencana komunikasi eksternal serta menetapkan rencana untuk mengatur keberhasilan program. Jenis, benefit, dan langkah-langkah pelaksanaan CSR, Socially Responsible Business Practice, yang mana perusahaan melakukan investasi yang mendukung pemecahan suatu masalah sosial untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas dan melindungi lingkungan. Benefitnya berupa 1. Menghemat uang perusahaan. 2. Meningkatkan kesan baik komunitas terhadap perusahaan. 3. Apabila berhasil, keberhasilan tersebut akan menciptakan preferensi konsumen terhadap merek. Langkah-langkah pelaksanaannya berupa: pertama, melakukan penilaian lingkungan. Kedua, menetapkan tujuan program. Ketiga, melakukan implementasi kegiatan. Keempat, melakukan kegiatan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan. Contoh kasus dan pemecahannya. Yang pertama ada Danone, air mineral Aqua, di mana Danone melakukan program CSR yang disebut WASH, Water Access Sanitation Higher Program. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan masyarakat, prasejahtera, dan berkontribusi secara aktif serta berkelanjutan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang berhubungan dengan penyediaan air bersih di Indonesia. Program ini kita kenal dengan 1 liter Aqua untuk 10 liter air bersih. Yang kedua ada dari PT Sinda Budi Santosa atau larutan cap badak. PT Sinda Budi Santosa melakukan program CSR dengan cara melestarikan habitat badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Program tersebut atas kerjasama antara Cindy dan WWF Indonesia, di mana Cindy mendonasikan dana dari hasil penjualan produknya untuk program pelestarian badak Jawa. Yang ketiga ada dari PT Pertamina, di mana Pertamina berkomitmen dalam program CSR-nya dengan membantu pemerintah Indonesia dalam memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Indonesia, di mana dengan pelaksanaan program-program yang membantu tercapainya target pembangunan dan membangun hubungan harmonis serta kondusif dengan semua pihak stakeholder atau pemangku kepentingan untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan, terutama dalam membangun reputasi perusahaan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak penjelasan dari kami. Untuk perihal yang masih belum bisa dipahami, silahkan dicatat, lalu ditanyakan ketika berdiskusi. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.